melihat sosok yang tepat dalam pemilu kali ini, Pak Prabowo. Banyak orang yang tanya sama saya, kok bisa Samara mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo adalah bentuk manifestasi dari sejarah bangsa kita untuk menjadi tengah dengan perbedaan nilai beliau dengan Pak Jokowi selama 2 kali pemilu. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Samara yang merupakan salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang selalu update berbicara mengenai isu-isu yang ada di negara kita. Dan Samara sepertinya sangat mengidolakan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi. Menurut Samara, Bapak Prabowo adalah mentor yang sangat baik untuk kita sebagai generasi muda. Sedangkan menurut Samara kepada Jokowi, mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah bapak pembangunan di Indonesia, karena di zaman beliau begitu banyak pembangunan yang dia bangun. Salah satunya adalah kota masa depan Indonesia, yaitu IKN. Dan Samara ini sangat setuju. IKN dikatakan sebagai masa depan kota Indonesia yang sangat cerah. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama cuplikannya berikut ini. Saya melihat sosok yang tepat dalam pemilu kali ini, Pak Prabowo. Banyak orang yang tanya sama saya, kok bisa Samara mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo adalah bentuk manifestasi dari sejarah bangsa kita untuk menjadi tengah dengan perbedaan nilai beliau dengan Pak Jokowi selama 2 kali pemilu. Beliau bisa menjadi satu, melebur, menciptakan ide yang lebih besar lagi untuk Republik Indonesia. Kita kadang-kadang sebagai anak muda ingin menunjukkan bahwa kita bisa sama-sama bertarung dengan politisi yang senior. Tapi seiring dengan waktu kita makin sadar bahwa terlalu banyak isu yang harus diperjuangkan di Republik ini. Tetapi dalam perjalanan kita harus bersama orang yang tepat. Gak mungkin kalau tidak ada jembatan, gak mungkin kita bisa sampai ke tujuan itu. Gak mungkin kita bisa jadi pemimpin hebat kalau kita tidak memiliki mentor yang hebat. Kalau jadi anak muda itu harus idealis. Saya tutup, cari mentor yang tepat. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini karena teman-teman percaya bahwa isu harus dibawa ke dalam pusat kekuasaan, benar nggak? Tengah. Karena itu pilih yang tengah. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu. Tapi realita kan clear Bang. Jakarta itu kepadatannya 16.000 jiwa per kilometer. Kalau kita bandingkan dengan Singapura itu salah satu kota terpadat di dunia juga loh Bang. Itu kepadatannya 8.000 jiwa per kilometer. Jadi setengah dari kita gitu. Kita tuh double dari Singapura gitu. Sangat padat. Dan apa akibat dari kepadatan penduduk ini? Yang pertama yang paling real aja, sampah. Penumpukan sampah. Jakarta itu Bang per hari 7.500 ton produksi sampahnya. Karena kan kita asumsinya gini Bang ya. Kalau satu orang manusia Jakarta itu melakukan 2 aktivitas, yaitu konsumsi dan produksi,
minimal satu orang manusia Jakarta ini menghasilkan 2 jenis sampah minimal. Dan memang terbukti penumpukan sampah itu sangat sangat ekstrim di Jakarta. Bahkan sepanjang tahun 2022 itu 3 juta ton sampah yang diproduksi oleh Jakarta gitu. Nah, akhirnya apa? Pengolahan sampahnya susah gitu. Penduduknya padat, dan kita jadi banyak memikirkan hal-hal yang sangat penting di Jakarta, kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kepadatan yang sangat besar ini. Ada lagi Bang, efek dari kepadatan penduduk ini. Apa itu? Polusi udara yang selama ini kita kritik. Ya saya tahu lah bahwa polusi udara itu satu-satunya bukan hanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tetapi kita harus akui bahwa salah satu kontribusi yang sangat signifikan ya dari kendaraan bermotor gitu. Kalau kita lihat datanya KLHK sekitar 47% kontribusi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kepadatan ini bisa kita kurangi gitu ya, apakah dengan memindahkan pemerintahan yang baru ke kota yang baru, kita paling tidak Bang mengurangi beban Jakarta. Apakah seluruh masalah Jakarta selesai? Tidak. Tetapi kan bebannya dikurangi. Kalau kita lanjutkan Jakarta jadi ibu kota 10, 15, 20 tahun, 25 tahun ke depan, kepadatan penduduknya akan terus bertambah gitu ya. Persoalan-persoalan yang akan ada akan terus bertambah. Kita sudah kesulitan cari lahan. Yang terjadi pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif. Paling enggak kita bagilah beban Jakarta ini, janganlah dia menopang menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Kita bagi. Biarkan dia jadi pusat ekonomi, dan itu pun pusat ekonomi menurut saya harus diratakan lagi ya Bang ya. Dan kita ambil pusat pemerintahannya, kita pindah ke area yang memang di luar Jawa. Dan IKN Bang, IKN ini adalah antitesa dari Jakarta. Bukan dia kemudian dengan adanya IKN menyelesaikan masalah Jakarta, tidak. Tetapi IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia, atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kenapa? Pertama, IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Iya. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN, oh kosnya IKN ini besar gitu kan. Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal Bang, dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini. IKN Bang, IKN ini adalah antitesa dari Jakarta. Bukan dia kemudian dengan adanya IKN menyelesaikan masalah Jakarta, tidak. Tetapi IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia, atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kenapa? Pertama, IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Iya. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN, oh kosnya IKN ini besar gitu kan. Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal Bang, dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini, yang juga hadir dari berbagai macam investasi. Dan kalau kita mau bangun lagi 5 atau 10 tahun lagi, mungkin biaya pembangunannya bisa berlipat-lipat. Betul, dan kerusakan yang akan hadir Bang. Kan gini, kalau misalnya terjadi sesuatu sama Jakarta, semakin parah, semakin padat penduduknya, kita tidak memikirkan cara-cara untuk mengurangi beban itu gitu ya. Kan biaya yang akan kita keluarkan untuk menanggulangi kerusakan itu kan juga akan besar. Jadi kita akan mengeluarkan cost yang double gitu loh Bang.
Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo, nah Pak Prabowo, gue nggak tahu kenapa ya. Lo suka Pak Prabowo? Gue jadi suka sama beliau sekarang. Gue nggak tahu kenapa. Dulu, wah, kalau dulu ya, mungkin karena Nenowarisman kan. Influence tertentu. Influence-nya teman-teman tertentu. Ya, gue nggak ada masalah sama tante Nenowarisman karena sekarang kan juga tetap jadi Oh gitu ya, gue baru tahu tuh, gue baru tahu. Dia ada juga, dia sekarang ada juga di timnya Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa. Ibu Nenowarisman unik aja. Nah tapi kalau Pak Prabowo tuh entah kenapa sekarang gue ngelihat sisi yang funnya dan kayak nggak Manis. dibuat-buat loh. Mungkin karena efek-efek Pak Jokowi juga yang tenang kali. Bisa jadi. Kalau dulu kan dia berapi-api, Pancasilais, patriot. Sekarang masih ada sisi itu. Tapi sekarang kayaknya dia ya kayak teddy bear lebih aja. cool. Teddy bear. Menurut gue dia kayak teddy bear aja gitu. Gemoy. Gemoy. Ini Kayak sekarang kalau indikator orang- utama memilih soalnya. Sumpah, gemoy itu penting, men. Betul. Dan gua rasa, gua nggak tahu ya kenapa gua baru kepikiran sekarang. Gua nggak tahu kenapa baru kepikiran sekarang. Tapi gua rasa kalau kita mau bilang Bhinneka Tunggal Ika, Pak Prabowo tuh Pancasila banget. Menurut gua ya bisa silakan lihat Ya deh. keluarganya dia juga kan Keluarganya sangat dia ya. juga. Jadi menurut gua Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video dari Samara yang mendukung semua program dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi. Terbukti bahwa Bapak Jokowi disebut sebagai Bapak Pembangunan karena bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke ada begitu banyak pembangunan yang beliau dibangun, salah satunya yang menjadi terbesar, menjadi kebanggaan kita, yaitu ibu kota Nusantara. Dan Bapak Prabowo sebagai presiden yang sekarang akan melanjutkan IKN tersebut. Nah, menurut Samara, Prabowo adalah mentor yang baik. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat? Silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.